kita telah membahas mengenai matriks kekakuan pada koordinat lokal untuk batang 1 dan batang 2. Untuk merefresh kembali apa yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin, adik-adik bisa melihat kembali rekaman yang sudah saya posting di Google Classroom. Untuk kelas ini videonya sudah ter-share juga kan ya? Halo? Belum ada, Bu. Kelihatan, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada? Yang video pertama? Video materi minggu lalu belum dikirim, Bu. Enggak, maksud saya yang pertemuan terakhir mengenai perhitungan plan trust dengan batang 1 dan batang 2. Sudah atau belum? Belum atau sudah? Oke, saya coba buka rekamannya. Ini ya. Daftar, ini saya coba share dulu. Nah, ini. Materi yang ini. Sudah kelihatan belum? Di ini. Sudah kelihatan belum di... Iya, Bu, sudah. Yang ini sudah toh? Iya, Bu. Oke. Ya, jadi di sini saya ingat kita refresh kembali. Jadi untuk matriks kekakuan yang kita hitung itu kita sudah sampai di perhitungan matriks kekakuan batang untuk batang 2. Oke, jadi saya coba meringkas kembali. Jadi untuk menghitung struktur plan truss itu kita bisa menggunakan pendekatan dengan metode matriks kekakuan. Jadi yang pertama tentu saja kita lihat strukturnya seperti yang ada di layar. Nah, di sini ada titik buhul, kemudian ada kita namakan batangnya. Setelah penamaan batang, kita perhatikan ini adalah gaya luar yang ada jadi gaya luar ini adalah muncul dari soal ya. Jadi untuk di batang 3 ternyata ada gaya berupa sebesar 10 kilonewton dan 5 kilonewton. Begitu juga di batang di titik buhul 2 di sini ada gaya 5 kilonewton yang keluar dari arah plan truss. Ini kelupaan ya. Jadi kalian ingat dulu. Kemudian selanjutnya adalah kita memberikan penomoran pada batang. Nah, seperti yang kita lihat di sini kita beri nomor 1, 2 dan 3. Kemudian tentukan NI dan NJ-nya. Nah, untuk batang 1 contohnya NI-nya itu adalah 1 dan NJ-nya adalah 2. Untuk batang 2, NI-nya adalah 1 dan NJ-nya adalah 3. Untuk batang 3, berarti untuk batang 1, kalau NI-nya adalah 1 dan NJ-nya adalah 2, berarti batang 1 ini dia mengarah dari titik 1 ke titik 2. Nah, untuk batang 2, kita lihat NI-nya adalah 1 dan NJ-nya adalah 3, berarti batang 2 itu adalah batang yang mengarah dari titik 1 ke titik 3. Demikian juga di titik 3, arahnya adalah 2 ke 3, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada sifat-sifat batang. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika ada soal tentang plan truss. Jadi ada sifat-sifat batang. Yang pertama adalah modulusnya ya. Nilai E-nya di sini kita lihat di sini ada 200, kemudian batang 2 200 dan batang 3 300. Kemudian untuk luas batang itu sendiri adalah 3000 mm persegi. Nah, demikian juga dengan batang 2 dan batang 3. Kemudian panjangnya L-nya kita bisa lihat dari soal, batang 1 adalah 2000 mm, batang 2 ini kita dapatkan caranya dengan menghitung rumus Pitagoras, kita dapatkan nilai panjang batang 2 sebesar 2500
dan panjang 3 sendiri adalah 1.500. Kemudian di sini kita memperoleh sifat kekakuan batang, yaitu modulusnya dikali dengan luas dibagi dengan L, maka kita peroleh EA per L-nya adalah sekian. Nah, setelah mengetahui mengidentifikasi soal, selanjutnya adalah kita lihat ininya. Nah, kita lihat, kita menghitung yang namanya matriks transformasi. Nah, untuk matriks transformasi, kita bisa lihat. Jadi yang pertama adalah kita menentukan yang namanya matriks T, matriks T-nya. Nah, matriks T-nya ini adalah rumusan yang sudah baku untuk batang 1, gitu ya. Kenapa? Karena ini proses untuk mendapatkan matriks ini itu kita sudah bahas di pertemuan yang sebelum ini, gitu ya. Kenapa kemudian di sini CS00 minus S, C00, 00 CS, dan 00 minus SC. Ini sudah kita bisa dapatkan caranya di pertemuan yang lalu. Nah, setelah itu kita cari nilai C dan nilai S-nya. Nilai C dan nilai S-nya, untuk nilai C itu adalah cos alfa, yaitu XJ dikurang XI dibagi L. XJ yang mana? XI yang mana? Karena sekali lagi kita berbicara mengenai batang 1, maka XI-nya itu yang di titik 1, XJ-nya di titik 2. Sesuai dengan ini yang tadi. Nah, ini ya. Sesuai dengan yang ini 1 ke 2 untuk batang 1. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan ke nilai cos alfa atau nilai C. Jadi XJ dikurang SI per L dapatnya 1. Untuk nilai S atau sin alfa yaitu nilai YJ dikurangnya 1 per L. Ini saya sudah jelaskan ya. Kalian bisa lihat kembali nanti. Nah, setelah itu kita dapat yang namanya matriks T. Kalau dia batangnya lurus, maka dia bernilai matriks identitas ya, atau jadi matriks identitas itu adalah jika ada suatu matriks yang dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Ini matriks transformasi untuk batang 1. Selanjutnya ada yang namanya matriks transformasi untuk batang 2 ya. Nah, ini adalah matriks transformasi. Selanjutnya adalah sebelum kita ke matriks transformasi yang kedua, kita sekalian masukkan dulu ke yang namanya matriks kekakuan pada sumbu global. Ya, matriks kekakuan pada sumbu global, ini adalah rumusnya, dikalikan seperti ini, maka nanti diperoleh yang namanya matriks kekakuan pada sumbu global untuk batang 1. Nah, selanjutnya setelah batang 1 oke, ya. Setelah batang 1 oke, nah kemudian kita menentukan yang namanya destination factor. Destination factor itu kita lihat di sini. Di sini kan di perletakan titik 1 tadi itu ya, itu akan menghasilkan matriks D 0010. Nah, 0010 ini apa? Nah, kalian bisa lihat di sini ya, untuk perletakan sendi ada nilai vertikal dan horizontal yang bisa ditahan oleh perletakan tersebut, sehingga maka untuk NI-nya maka dia bernilai 00 ya. NI-nya bernilai 00. Kenapa? Karena di sendi itu dia bisa menahan yang namanya gaya vertikal dan horizontal. Kemudian untuk NJ, kenapa ada nilai 1? Karena tadi ada 5 kilonewton yang keluar dari perletakan roll ini. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah memperoleh matriks kekakuan pada sumbu global, selanjutnya kita hitung lagi matriks kekakuan batang untuk sumbu 2. Nah, sumbu 2 seperti yang kita lihat caranya seperti yang tadi gitu ya. Seperti yang di perhitungan yang tadi, matriks kekakuan batang untuk sumbu global untuk batang 2 gitu ya. Ini contohnya, nanti kalian lihat sendiri lagi bagaimana modelnya gitu ya. Lihat di videonya kayak gitu. Nah, setelah itu masuk ke matriks transformasi. Jadi matriks transformasi ada member orientation sama tadi
Sehingga nanti diperoleh matriks D-nya seperti apa, kayak gitu ya. Nah, ini matriks D-nya untuk sumbu yang kedua. Batang 2, sorry. Ini batang 2. Matriksnya ada di sini. Ini ya. Ini, sorry, ini untuk 1, yang 2. Kalau batangnya 2, oh ini yang bermasalah ya videonya ya. Ini matriks kekakuan batang untuk sumbu 2. Jadi kayak gitu, sebentar. Nah, kita lanjut dulu. Saya lanjut ke ya. Oke. Oke, jadi tadi kita sudah membicarakan untuk batang 1. Jadi batang 1 itu setelah kita dapat soalnya, tentukan sifat batangnya, EA per L-nya. Kemudian kita menentukan yang namanya matriks transformasi untuk batang 1. Setelah matriks transformasi batang 1, kita masuk ke matriks kekakuan batang untuk koordinat global untuk batang 1. Begitu ya. Nah, batang 2 juga seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke yang namanya matriks kekakuan. Kita masuk ke batang 3 dulu ya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai batang 3. Nah, untuk batang 3, sama, kita cari matriks kekakuan kayak tadi, pada sumbu pada koordinat lokal dulu ya. Jadi pertama cari untuk lokal, kemudian yang selanjutnya cari untuk global. Oke, kita bicara lokal dulu. Kalau untuk lokal, maka ada yang namanya matriks K. Matriks K ini EA per L3 0 minus EA per L3 0, kemudian 0, 0, 0, 0, kemudian minus EA per L3, 0, EA per L3, di sini 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kenapa dia begini? Karena untuk batang 3 tadi, dia yang vertikal toh. Nah, kalau untuk batang 1, matriks kekakuan pada sumbu lokalnya adalah matriks identitas. Nah, kalau untuk batang 2, nah, seperti yang kita lihat tadi, untuk batang 2, dia matriks kekakuan pada sumbu lokalnya adalah CS 00 minus SC 00, 00 CS, dan 00 minus SC. Nah, sekarang ini untuk yang batang 3. Ya. Nah, batang 3, sehingga kita dapat yang ini. EA per L3 kita dapatkan dari yang tadi tuh, yang di depan, yang ada yang matriks kayak ini tuh, yang di tabel batang 1, 2, 3, yang ada EA per L di sini kan. Nah, itu yang kita masukkan ke sini, sehingga EA per L3 kita dapatkan nilainya 400, 0, minus 400, 0. Kemudian di sini karena dia 0, 0, kita pasang dia 0, 0. Kemudian minus EA per L3 berarti dia minus 400, 0, sini 400, di sini 0, 0, 0, 0, dan 0. Nah, ini adalah matriks K atau matriks kekakuan pada koordinat lokal, kayak gitu ya. Untuk batang 3, khusus untuk batang 3. Oke, sekarang selanjutnya setelah kita mendapatkan yang namanya matriks kekakuan pada koordinat lokal, sekarang kita identifikasi dari gambarnya tadi untuk melihat gaya yang ada di batang 3. Kita gambar lagi strukturnya. Nah, gini kan. Di sini ada U3, U2. Sini tadi ada U1 toh yang 5 kN. Kemudian ini adalah sumbu Y. Sini adalah sumbu X. Ya. Sini panjangnya 2 meter. Di sini panjangnya 1,5 meter. Oke. Selanjutnya, setelah kita menggambarkan seperti itu, nah kita masuk ke yang namanya matriks
transformasi atau transformation matrix. Nah, cara penentuannya kayak tadi, kita cari nilai C-nya. Nilai C adalah XJ dikurang XI per L. Sama dengan, ya, saya gambar lagi, biar kalian bisa paham yang mana XJ. Mana XI. Ya, ini U3, ini U2. Ini 1,5, ini 2, ini batang 1, batang 2, ini batang 3. Kemudian ini sumbu Y, ini sumbu X, kemudian di sini ada U1. Nah, sekarang untuk XJ dikurang XI per L. Karena kita bicara batang 3, maka XJ-nya adalah, ada yang bisa tahu XJ-nya berapa? Kalau di sini adalah 0,00, berarti XJ, nilai X untuk batang 3 adalah berapa? Berapa ini? Halo? Anybody home? Ada ya. Nilai XJ-nya yang mana? Bisa, ada yang bisa? Halo, halo. Halo? 1, Bu. 1. Nilai XJ berarti nilai yang ada di permulaan dari batang 1. Nah, coba kita lihat. Batang 3. Saya tuliskan lagi ininya ya, tabelnya. Nah, kalau ini adalah member 1, 2, 3. Ini adalah NI. Ini adalah NJ. Batang 1, NI-nya adalah di titik. Ini ada titik 1, titik 2, dan titik 3. Batang 1, NI-nya adalah 1. NJ-nya adalah 2. Kalau batang 2, tadi kita lihat dia kan mengarah dari bawah ke atas kan? Berarti NI-nya adalah 1, NJ-nya adalah 3. Nah, kalau batang 3, dia mengarah dari bawah ke atas. Berarti NI-nya adalah 2 dan NJ-nya adalah 3. Nah, sekarang XJ. XJ itu kan J ini kan. J ini adalah batang, J untuk batang 3 adalah titik 3. Ini ya titik 3. Nah, titik 3 ini kalau dari 0,0, X-nya berapa? Ini koordinat titik 3 ini berapa? 2, halo? Belum mengerti ya? Halo? Halo? Loh, ada mahasiswa kayak ini tidak? Halo? Ya, Bu. Ada ya? Ada mahasiswa ya? Ada, Bu. Ada. Oh, saya kira enggak ada. Oke, sebentar ya. Ini kita ulangi dulu. Ini kan titik 1. Di sini misalnya tadi titik 2 toh. Ini titik 3. Nah, kalau kita lihat, sekarang kan kita berbicara mengenai batang 3 kan? Batang 3 itu kan yang tegak lurus begini toh. Yang tegak lurus begini. Nah, sekarang ternyata untuk mendapatkan matriks transformasi dari batang 3, kita cari dulu nilai C-nya. Nilai C ini ternyata adalah XJ dikurang XI dibagi L. Nah, sekarang dari sini kita lihat dulu yang dimaksud dengan titik I yang mana. Oke, saya jelaskan kembali. Oh, berarti ini ya. Kalau saya kasih warna merah, berarti dia batang atau titik? Kalau merah ini batang atau titik? Batang, Bu. Batang, Bu. Batang. Oke, sip ya. Kalau biru berarti dia titik toh.
Sepakat? Sepakat. Sepakat. Oke, sip. Oke. Nah, ya. Sekarang kita ngomongin tentang batang 3 nih. Kita bicara tentang batang 3. Nah, khusus untuk batang 3 ini kita cari yang namanya transformation matriksnya. Caranya cari transformation matriksnya, yang pertama adalah cari nilai C-nya. Ternyata nilai C ini adalah rumusan dari XJ dikurang XI dibagi dengan L. Ini sama dengan cos alfa ya. Nah, XJ-nya dia di mana? J ini kan dia N, NJ. NJ ini berarti dia di titik mana? Coba lihat dari sini, coba lihat ke sini. NJ dia di titik berapa? 1, 2, 3? 3, 2 dan 3, Bu. NJ, ya. Berarti di titik 3 toh. Ini kan batang 3, NI-nya adalah titik 2, NJ-nya adalah titik 3. Nah, sekarang rumusnya adalah XJ. Nilai X dari titik 3 adalah nilai X dari titik 3? 1,5. 2,5, Nilai X dari titik 0,00. Ini X-nya berapa? Ini koordinatnya berapa, Pak Le? Koordinatnya titik 3 adalah berapa, berapa? X-nya berapa titik 3? 2, Bu. 2,1,5 ya. Sampai sini mengerti? Teman-teman, adik-adik. Mengerti? Kenapa bisa 2? Dari mana? Yang mana? Dari mana apanya? Dari mana? Coba ulangi pertanyaannya, Dek. Putus. Dari mana? Apa tadi? Siapa tadi yang bertanya? Yang duanya, Bu. Dari Yang mana mana? 2? 2 ini. Ini. 2-nya dari mana ini? Oke. Oke, saya ulangi ya. Nah, kalau ada sumbu X dan Y begini toh. Toh? Sumbu X dan Y. Kemudian di sini ada titik, misalnya di sini titik 1, titik 2, titik 3, titik A, titik B, titik C. Ini jaraknya ke sini. Ini kalau kita masukkan ke garis bilangan, toh 1, 2, 3, toh ini 2, 3, 4. Di sini 2, 4, 5. Nah, titik A ini berapa, berapa koordinatnya? 0,2. 2,0. Titik B? 3,2, Bu. 3,0. Yakin 3? 5, Bu. Betul, 5,2. 2. Titik C? 9,6. 9,6. Nah, sama. Titik 3 di sini berapa koordinatnya? 2,1,5. 2,1,5. Iya. Coba ya saya bawa dia ke sini.
Saya coba ke sini loh. Ini titik N, I, N, J. Ini titik 3. Titik ya, bukan batang. Ini titik 2. Ini titik 1. Nah, ini jaraknya adalah 2. Ini jaraknya 1,5. Titik 1, koordinatnya adalah 0,00. Titik 2, koordinatnya 2,0. 0,0. titik 3, koordinatnya 2,1,5. 2, 2,1,5. berarti XJ-nya di sini berapa? Nilai X dari J. J itu mana? J itu 3 ini. Karena kita kan bicara tentang batang 3, NJ, XJ. Nilai X dari titik 3 adalah 2, Bu. 2. Atau 2000 mm. Titik nilai X dari titik I adalah titik I-nya yang mana? Untuk batang 3. Titik I untuk batang 3 adalah 2. 2. X-nya 2 berapa? 2,0. 2. X-nya. X-nya aja ya. 2, Bu. 2. 2. Nah, 2000 berarti ya, milimeter. L-nya berapa? Panjangnya batang 3 berapa? 1,5, Bu. Tuh. 1.500. Nah, sampai sini bisa dimengerti? Iya, bisa, Bu. Oke, sip. Berarti ini hasilnya adalah 0. Ini 0 ya. Sekarang kita cari S atau sin alfa. Nilainya adalah Y. J dikurang X. YI. YJ dikurang YI per L. YJ. Berapa YJ? Untuk batang 3 ya. Kalau kita bicara batang 3, I-nya adalah titik 2, J-nya adalah titik 3. Kalau saya minta YJ-nya jadinya berapa? YJ. Kan tadi X-nya sudah ketahuan ini. X-nya J 2000, X-nya I 2000. Kalau Y-nya J berapa? 0, Bu. Y-nya J adalah 0 ya? Yakin? 1,5, Bu. Betul, 1.500. J-nya yang mana? Titik 2 atau titik 3 yang jadi J? Titik 3, Bu. Titik 3. Y-nya titik 3 berapa? 1,5. Betul, 1.500. YI-nya jadinya berapa? YI. 0, Bu. 0. 0. Iya, karena I-nya kan 2 toh? Titik 2. Y-nya titik 2 adalah 0. Sekarang L-nya berapa? L apa ini? L-nya batang 3 berapa? 1.500. 1.500. Ini hasilnya jadi 1. 1. Oke ya, bisa dimengerti? Yang lain? Ya, Bu. Yang mau bertanya, tanya memang nih. Oke, nggak ada ya, berarti semua sudah mengerti. Nah, sekarang kita masuk ke matriks transformasinya. Transformation. Matriks. Nah, untuk transformation matrix untuk batang 3, khusus untuk batang 3, rumusnya adalah C S 00 minus S C 00. Memang caranya dapat ini, Bu. Sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Jadi pokoknya kalau kalian kerja plain truss yang batangnya vertikal, langsung saja pakai rumus ini.
untuk matriks transformasinya. Untuk apa transformasi, Bu? Kita mau taruh dia di yang namanya sumbu global. Kalau tadi kan sumbu lokal untuk dirinya sendiri. Nah, ini sekarang kita mau masukkan dia di sumbu global. Ini kan sudah ada. C tadi adalah 0, S adalah 1. 0, 0, minus 1, 0, 0, 0, 0, C tadi 0, S yang 1, 0, 0, S minus 1, C adalah 0. Oke. Sampai sini mengerti? Iya, Bu. Iya, Bu, mengerti, Bu. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masukkan ke matriks pada koordinat global. Ternyata kalau kita mau matriskan pada koordinat global batang 3, khusus batang 3, rumusnya adalah ini. K3 sama dengan matriks T untuk batang 3 saja, transpos dikali dengan matriks K kecil ya. K kecil untuk batang 3 dan matriks T batang 3 itu sendiri. Nah, daripada kalian susah, ini sebenarnya panjang ceritanya, supaya jadi simple, maka untuk matriks pada koordinat global untuk batang 3 yang bentuknya vertikal, maka rumusnya jadi kayak gini. C kuadrat SC minus C kuadrat minus SC. SC S kuadrat minus SC minus S kuadrat. Sini minus C kuadrat minus SC, C kuadrat SC minus SC minus S kuadrat SC dan S kuadrat. Ini kita masukkan saja. Nilai C kan sudah ada. Nilai S sudah ada. Maka hasilnya matriks pada koordinat global jadinya adalah 0, 0, 0, 0. Kemudian 0, 400. Kali 0 kali minus 400. Kemudian 0, 0, 0. 0 minus 400, 0, 400. Sampai sini bisa dimengerti? Halo, bisa dipahami? Jadi tadi matriks T pangkat 3 toh ini kita kalikan dengan matriks K. Matriks K itu yang mana? Matriks K itu yang ini nih. Ya, kemudian dikalikan lagi dengan matriks T3 transposnya. Ya, di transpos tuh seperti yang dijelaskan di pertemuan awal, matriks transpos itu apa namanya? Baris jadi kolom. Nah, sehingga hasilnya kayak gini. Kemudian kita mengidentifikasi matriks ID-nya atau destination vector. Ini 1, 0, 2, 3. Kenapa bisa? Karena kita lihat gaya yang terjadi di batang 3, khusus batang 3. Batang 3 yang ada itu adalah U1. U2-nya enggak ada toh? Gaya vertikalnya enggak ada karena ternyata untuk peletakan roll dia bisa menahan gaya vertikal, tapi U1 dia tidak bisa tahan sehingga U1 bernilai 1. Kemudian untuk NJ-nya, NJ-nya di titik 3 ternyata ada 2 gaya, itu vertikal dan horizontal. Sehingga ada U2 dan U3 yang bekerja. Maka dari itu untuk destination vector-nya
Destination vektor adalah matriks 1, 0, 2, 3. Jadi ada gaya di 1, U1, U2-nya 0, kemudian U1, U2 ini di titik 2 ini ya. Jadi di titik 2 itu ada U1 yang bekerja, U2-nya 0. Kemudian untuk di titik 3 ya, U1-nya adalah 2 dan U3-nya adalah U1-nya adalah 2 dan U2-nya adalah 3. Sehingga menghasilkan destination vector adalah 1, 0, 2, 3. Nah, seperti itu. Oke. Sampai sini bisa dimengerti? Halo? Hola. Ya, Bu. Ada orang kah? Ada. Ada, Bu. Ada. Sampai sini dipahami dulu, dulu ya, diresapi saja dulu ya. Kalau kalian mau lebih jelasnya nanti lihat rekaman video, diputar saja berulang-ulang. Oke. Sekarang selesai batang 1 oke, batang 2 oke, batang 3 oke. Sudah ada matriks pada sumbu lokal dan yang sudah ada matriks pada koordinat global. Nah, sekarang selanjutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan yang namanya perakitan matriks kekakuan. Nah, perakitan matriks kekakuan kita lihat kayak gini. Dan nanti finalnya kita hitung plan trust saja ya. Daripada kita bingung, saya hanya ganti-ganti nilai saja. Nah, yang penting itu adalah pemahaman kalian dalam mengerjakan. Paling saya ganti jaraknya, beban gaya luarnya, kayak gitu. Tapi kalian harus paham bagaimana cara kerjanya. Sepakat atau mau soal yang lain? Terus saya buatkan soal yang lain. Bagaimana? Halo? Aduh, ada orang enggak ya? Ya, Bu. Halo. Jadi saya tanya nih, ini soal final nanti, modelnya plan trust yang kayak gini nih, persis saya hanya ganti angka-angkanya. Kalian pilih yang begitu atau saya buatkan soal yang baru. Model plan trust-nya. Yang itu misalnya, Bu. Bisa jadi. Ya. Jadi intinya apa? Intinya kalian pahami cara kerjanya. Oke? Ya, Bu. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke perakitan matriks kekakuan. Jadi untuk perakitan matriks kekakuan, kita identifikasi dulu DOF-nya atau derajat kebebasannya atau degree of freedom-nya. Dari sini kita bisa lihat degree of freedom dari plan trust ini adalah 3, 1, 2, 3. Ini kita sudah bahas di pertemuan yang awal-awal. Ya, sehingga untuk matriks kekakuan, karena dia DOF-nya 3, maka bisa dipastikan matriks kekakuannya adalah matriks 3 kali 3. Nah, kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi bisa dipastikan untuk matriks kekakuan kita akan berada di matriks 3 kali 3. Kayak gitu ya. Jadi kalau ada DOF-nya 4, terus dia bikin matriksnya 4 kali 3, nah enggak bisa. Harus sesuai, yaitu 4 kali 4. Kalau DOF-nya 4. Gitu. Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Kita lihat member 1 atau batang 1. Nah, kita lihat member 1 atau batang 1. Kita lihat idenya atau destination vector-nya. Destination vector tadi ada 0, 0, 1, 0. Dari mana? Lihat nanti di slide sebelumnya ya. Sehingga kita dapatkan matriks K1 adalah kayak gini nih. Ini 300, 0, minus 300, 0. Sini minus 0, 0, 0, 0. Di sini minus 300, di sini 0, sini 300, sini 0, ini 0, 0, 0, 0.
Nah, sekarang kita tempatkan ini matriks identitas, matriks tujuan atau destination vector-nya di atasnya matriks K1. Dari mana ini matriks K1? Matriks K1 ini sudah kita hitung di depan. Nanti kalian lihat penjelasan sebelumnya. Kita taruh di atasnya ya. 0, 0, 1, 0. Cara juga di sampingnya. 0, 0, 1, 0. Sekarang kita coret semua yang ada angka 0-nya. Kita coret. Sini 0 toh? Coret. Garis. Sini 0 juga. Garis. Ini 1 jangan. Ini 0. Garis. Ini juga. Lihat barisnya. Baris sini ada 0, kita garis, sini garis, kemudian sini garis. Maka yang tersisa hanyalah nilai 300 ini. Nah, 300 inilah yang akan kita masukkan ke matriks kekakuannya. Nah, caranya di mana kita tahu dia di mana ditempatkan? Nah, lihat ini, di sini ada angka 1, kolomnya 1, baris 1. Berarti kita meletakkan angka 300 di matriks ini adalah di kolom 1 dan baris 1. Kolom 1 baris 1 yang mana? Yang ini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke member 2. Member 2 atau batang 2. Member 2 atau batang 2. Ini sebenarnya gampang, cuman kita harus istilahnya apa ya? Dipahami dengan baik gitu. Karena nilainya ada semua di depan. Nah, yang paling penting adalah kita paham. Nah ya, matriks di identitas 2 ini 0, 0, 2, 3. Matriks destination-nya toh. Nah, kita lihat matriks kekakuan. Nah, dari mana ini? Dari depan tadi kita sudah hitung. Matriks kekakuan untuk batang 2 di sini 153,6, 115,2 minus 153,6 minus 115,2. Sini 115,2, 86,4 minus 115,2 minus 86,4. Sini 153,6 minus 115,2, 153,6, 115,2 minus 115,2 minus 86,4, 115,2, 86,4. Nah, kita taruh lagi ini, pindahkan di sini 0, 0, 2, 3, 0, 0, 2, 3. Sekarang kita coret yang ada angka 0-nya. Barisnya 0, kita coret. Kolomnya 0, barisnya 0. Nah, sehingga kita lihat yang akan kita masukkan ke matriks kekakuan yang di depan adalah nilai ini. Ini 153,6. Di mana kita simpan? Di kolom kedua, baris kedua. Sehingga kolom kedua, baris kedua berarti di sini ya. 153,6. Kemudian yang ini baris ketiga, kolom kedua 115,2. Baris ketiga, kolom kedua 115,2. Kemudian yang ini kolom 2 baris 3 115,2, kolom 2 baris 3 115,2. Selanjutnya kolom ketiga baris 3 86,4. Kita masukkan ke sini 86,4. Oke. Batang 2 oke, sekarang ke batang 3. Nah, kalau untuk member 3 atau batang 3 ya, maka cara penyelesaiannya adalah kita lihat matriks ID-nya yaitu 1, 0, 2, 3. Maka lihat matriks kekakuannya lagi. 0, 0, 0, 0, 400, 0, 400, 0, 0, 0, 0, 0 minus 400, 0, 400. Nah, ini ya. Ini kita taruh di atasnya 1023, 1023. Nah, kita coret yang ada nolnya. Mencoret. Nah, sehingga ini ada nilai yang kita akan masukkan. Yang di sini adalah kolom kolom 1 baris 1 sama dengan 0 ini ya. Nih, kolom 1 baris 1 sama dengan 0, berarti kita tambah 0 di sini.
Nah, seperti itu. Selanjutnya ini lagi baris 1 kolom 2 atau kolom 2 baris 1 dia 0. Terus kita abaikan saja 0 ya. Yang kita masukkan tuh yang ini saja. Nah, dia di kolom 3 baris 3 400. Kolom 3 baris 3 400. Dari sini kita peroleh matriks apa namanya? Dari situ kita bisa peroleh matriks kekakuan untuk struktur. Untuk struktur itu artinya apa? Kan tadi kita cari matriks kekakuannya satu-satu toh, tergantung dari batangnya. Batang 1 beda, batang 2 beda, batang 3 beda. Nah, yang terakhir adalah kita gabungkan semua dia. Nah, dalam satu matriks kekakuan batang untuk struktur. Sehingga dari situ kita peroleh matriks kekakuan batang untuk struktur adalah 300, 0, 0, 0, kemudian 0, 153,6, ini 115,2, di sini 0, kemudian di sini 0, 0, 0, 0, kemudian 100, bentar, mana tadi? Kita lihat di sini. Ya, betul. Berarti di sini 115,2, di sini 486,4. Sini enggak ya? Kan 3 kali 3 gitu matriksnya. Matriksnya hanya 3 kali 3. Sehingga kita dapatkan matriks kekakuan untuk struktur adalah seperti ini. Kekakuan struktur. Ini satuannya kilonewton per milimeter. Oke, sampai sini bisa dicerna. Adik-adik. Halo? 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 Nilai 486,4 dari mana, Bu? Oke, nilai 486,4 dari sini. Nih ya. Nih. 86,4 ditambah 400. Iya, Jadi Bu. 400. Oke ya. Bisa dipahami? Oke, ada yang mau bertanya? Adik-adik, ada yang mau bertanya?